Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita mempelajari teori? Apakah teori hanya sekadar konsep akademis yang hanya omon-omon? Atau sebenarnya, teori punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia organisasi? Yuk, kita bahas. Hai, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering dianggap membosankan, tapi sebenarnya ya memang membosankan, yaitu teori. Tapi sebelum kita mulai, coba tebak. Apa yang dimiliki oleh ilmu fisika, kimia, biologi, dan ilmu organisasi? Yap, mereka semua punya teori. Teori adalah pondasi dari segala ilmu pengetahuan, termasuk ilmu tentang perilaku organisasi. Teori bukan hanya untuk ilmuwan di lab atau profesor di kampus. Teori juga punya peran besar dalam dunia praktis, seperti manajemen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan di perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Kurt Lewin, seorang psikolog ternama, tidak ada yang lebih praktis daripada teori yang baik. Mengapa? Karena teori yang baik memberikan kita pemahaman yang mendalam, membantu kita memprediksi apa yang mungkin terjadi, dan bahkan mengarahkan kita untuk mengambil tindakan yang efektif. Tapi, apa sih sebenarnya teori itu? Menurut buku Organizational Behavior yang kita bahas hari ini, teori adalah pola logis dari konsep-konsep yang saling terkait, yang membantu kita memahami fenomena tertentu. Teori menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana sesuatu bekerja? Kapan sesuatu terjadi? Mengapa sesuatu terjadi? Tanpa teori, kita hanya akan melihat dunia sebagai serangkaian kejadian acak tanpa makna. Contohnya Pak, dalam dunia organisasi, teori bisa membantu kita memahami mengapa tim tertentu berkinerja baik, sementara yang lain tidak. Teori motivasi misalnya bisa membantu manajer merancang sistem insentif yang efektif. Atau teori kepemimpinan bisa membantu kita memahami gaya kepemimpinan mana yang paling cocok untuk situasi tertentu. Ya, tapi tidak semua teori itu sama. Ya, ada teori yang baik dan ada yang kurang baik. Lalu, apa yang membuat sebuah teori menjadi teori yang baik? Teori yang baik membantu kita memahami dan memprediksi. Teori yang baik memiliki batasan yang jelas. Artinya kita tahu kapan dan di mana teori itu berlaku. Teori yang baik mengarahkan penelitian ke hal-hal yang penting. Teori yang baik bisa diuji secara empiris, jadi kita bisa membuktikan apakah teori itu benar atau tidak. Dan yang terpenting, teori yang baik itu sederhana. Tidak perlu ribet untuk menjelaskan sesuatu yang kompleks. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyata dari seseorang yang sering dianggap terlalu teoritis, Anies Baswedan. Banyak yang bilang Anies terlalu banyak omon-omon atau berteori, tapi sebenarnya ia berusaha menerapkan teori ke dalam praktik. Contohnya, saat menjadi Menteri Pendidikan, Anies mengusung teori pendidikan karakter dan merdeka belajar. Ia menerapkannya melalui program seperti Guru Garis Depan yang mengirim guru-guru berkualitas ke daerah terpencil dan revisi kurikulum yang lebih fleksibel. Atau saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies berbicara tentang pembangunan inklusif dan keadilan sosial. Ia menerapkannya melalui program Rumah DP 0% untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah dan revitalisasi pasar tradisional untuk melindungi pedagang kecil. Tapi, mengapa Anies sering dikritik? Karena teori-teori yang ia usung membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasilnya. Banyak orang ingin melihat perubahan instan, padahal teori yang baik seringkali membutuhkan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Anies percaya bahwa teori adalah fondasi dari tindakan yang efektif. Namun, ia juga perlu menunjukkan hasil yang konkret dan cepat agar teori-teori yang ia usung tidak hanya dianggap sebagai omon-omon semata. Jadi feminist teori itu penting, karena teori memberikan kita kerangka berpikir yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah nyata. Tanpa teori, kita hanya akan mengandalkan intuisi atau trial and error yang seringkali tidak efektif. Jadi lain kali kamu mendengar kata teori, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang abstrak atau tidak berguna. Teori adalah alat yang powerful untuk memahami dunia di sekitar kita, terutama di dunia organisasi. Dan seperti kata Kurt Lewin, tidak ada yang lebih praktis daripada teori yang baik. Jadi mari kita belajar dan menerapkan teori dengan bijak. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.